Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, selamat berjumpa kembali di channel pembelajaran kita ini. Pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang resultan vektor cara praktis ya. Cara praktis itu maksudnya tidak seperti pembahasan yang kemarin ya, itu dengan cara diuraikan terhadap sumbu X dan Y-nya, tetapi kita memakai cara praktis di sini tanpa penguraian ya terhadap sumbu X dan Y-nya. Namun cara praktis ini bisa ditempuh bila memenuhi persyaratan ini ya. Syaratnya adalah ada dua vektor bernilai sama dan sudut apit di antara dua vektor yang bernilai sama itu 60, 90 dan 120. Nah, yang pertama kita akan bahas untuk sudut apitnya 60 derajat. Nah, sesuai dengan syaratnya tadi ya, jika ada F1 dan F2 nilai vektornya sama, maka resultan di antara F1 dan F2 dengan sudut apit 60 itu adalah F akar 3. Nah, kita simak ya soal berikut ini. Nah, di sini ada F1 8 Newton, ada F2 8 Newton, dan ada F3 5 akar 3. Nah, komponen vektor yang nilainya sama di sini itu adalah F1 dan F2, masing-masing nilainya 8 Newton. Nah, sudut apitnya adalah 60 ya. Maka langkah pertama kita menentukan resultan di antara F1 dan F2 ini ya, sesuai dengan aturan. Maka resultannya itu dari sini adalah R sama dengan F akar 3 ya. F-nya itu antara F1 dan F2 sama ya, nilainya 8, maka 8 akar 3 Newton ya. Kita di sini cantumkan di sini 8 akar 3 Newton. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menyelesaikan resultan vektor yang ini. Nah, di sini itu R dengan F3. Nah, R 8 akar 3, F3 itu 5 akar 3. Nah, vektor ini sudah segaris ya, maka ketika ada vektor yang segaris dan arahnya berlawanan, kita tinggal mencari selisihnya. Maka resultan totalnya itu adalah selisih, itu berarti besar kurangi kecil ya. Maka 8 akar 3 dikurangi 5 akar 3 sama dengan 3 akar 3 Newton. Yang kedua adalah ketika ada dua gaya yang sama ya. Di sini F1, F2 nilainya sebesar F dan sudut apit di antara F1 dan F2 itu 90 derajat, maka resultannya adalah F ya, F kalikan akar 2. Nah, kita lihat contoh yang ada di sini. Di sini ada F1 40 akar 2, F2 40 akar 2 Newton, dan F3 80 Newton. Maka nilai vektor yang sama itu adalah F1 dan F2. Kita lihat sudut apit di antara F1 dan F2 ini siku-siku ya, jadi membentuk sudut 90 derajat. Nah, step pertama kita selesaikan dulu resultan antara F1 dan F2. Sesuai dengan ketentuannya, berarti resultannya antara F1 dan F2 itu adalah F akar 2 ya. F-nya itu adalah 40 akar 2 kalikan lagi akar 2. Maka menjadi 40 akar 2 kali akar 2 itu akar 4 ya. Nah, jadi 40 akar 4 itu 2. Maka menjadi 80 Newton. Nah, kita tuliskan di sini R-nya. Nah, di sini R-nya ya adalah 80 Newton. Nah, berikutnya adalah kita tinggal menentukan resultan ini antara R dengan F3. Nah, F3 dan R itu udah segaris ya, masing-masing nilainya 80 dan 80. Sesuai dengan aturan resultan vektor, ketika ada gaya yang segaris dan arahnya berlawanan ya, maka resultannya itu adalah dicari selisihnya. Nah, kita lihat kedua gaya ini nilainya sama ya, berarti maka resultan totalnya ya, resultan totalnya itu adalah 80 kurangi 80 Newton ya, sama dengan 0. Yang ketiga itu adalah ketika ada dua vektor yang sama dan sudut apit di antara keduanya itu adalah 120 derajat. Maka resultannya itu adalah sebesar nilai gaya
antara F1 dan F2 ya. Nah, kita lihat di sini ada F1 12 Newton, F2 12 Newton, dan F3 5 Newton. Nah, kita lihat gaya yang sama itu adalah F1 dan F2 ya. Nah, kita lihat sudut apit di antara keduanya ini kesini 60 sama ini kesini 60, jadi 120 ya. Maka langkah pertama ya, kita selesaikan gaya, resultan gaya antara F1 dan F2 ya. Sesuai aturannya, maka resultannya itu adalah sebesar gaya itu sendiri. Nah, kita tarik sini ya. Nah, ini resultannya. R itu adalah 12 Newton gitu ya. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal menyelesaikan antara resultan antara ini R dengan F3. Nah, kita lihat F3 dengan R itu membentuk sudut apit 90 derajat ya, siku-siku. Nah, kita uraikan di sini ya. Nah, di sini. Di sini ada F3 5 Newton dan di sini R itu adalah 12 Newton. Nah, sesuai dengan aturan resultan vektor yang dulu, ketika ada dua vektor membentuk sudut siku-siku, sudut apitnya, maka kita tinggal ini buat seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini R-nya ya. Nah, R totalnya di sini. Nah, R totalnya itu berarti akar dari yang ini F3 kuadrat ditambah R kuadrat ya. Ini R totalnya. Maka R totalnya itu adalah F3 kuadrat itu 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti sama dengan akar 5 kuadrat 25. Nah, ini 12 kuadrat 144. Maka 25 tambah 144 itu 169. Maka R totalnya itu adalah akar dari 169 ya, 13 Newton. Oke, rekan-rekan, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan resultan vektor dengan cara praktis ini bisa membantu pelajaran rekan-rekan semuanya dalam mempelajari resultan vektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.